Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak IR Tri Mulyono MT yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang rolling stock dalam sebuah buku yang berjudul Particle Relay Engineering. Sebelum kita mempresentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Monika Wulandari, bersama rekan saya Dava Arga, Putri Wulandari, dan Widya Nurhandari. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Putri Wulandari untuk memaparkan materi. Oke teman-teman, saya mulai ya. Deskripsi dari bakal planting kereta api telah digunakan sejak awal perkeretaapian dan telah berevolusi dari gerbong ke gerbong. Barang beroperasi di jalan raya untuk mengangkut penumpang ataupun muatan curah. Pada abad ke-16, kendaraan gerobak beroda kayu digunakan dalam pertambangan yang berjalan di atas rel kayu longitudinal. Dengan evolusi perkembangan dari keahlian dan seni dari pembuat roda, perajin logam, pembuat besi roda diperbaiki melalui berbagai tahap. Dari sekadar gulungan kayu kasar, melalui pembangunan martele dan bergaris, sampai sepenuhnya menggulung dan dijadikan roda logam. Abad ke-18, gerobak kuda yang ditarik berjalan di rel logam mulai digunakan di beberapa kota-kota Eropa. Rem yang ditarik kuda ini secara harfiah untuk membuka jalan bagi pembangunan rel kereta api ketika tenaga uap mulai dikembangkan pada awal tahun 1800-an. Seraya pengalaman naik kereta api diperoleh, desain bahan rudal yang juga berkembang atau pertegas, struktur tubuh, roda dan aksi semua mengalami beban dan tekanan yang berbeda. Kereta api rolling stock biasanya berjalan di atas roda keras pada rel keras. Roda tidak hanya didukung oleh rel, tetapi juga dikendalikan olehnya. Dalam semua kasus kereta api, bahan rudal akan mengirimkan vertikal, horizontal, dan longitudinal kekuatan tetap dan didukungnya. Kekuatan ditransmisikan ke struktur kereta api dengan bantalan langsung pada bagian atas rel dari ban roda atau dengan bantalan mendatar melalui pinggiran roda atau dengan gesekan longitudinal. Lalu adalah gambar dari contoh bakal planting 3.1 roda bergerak awal pada rel besi. Dikatakan sebagai bakal planting karena ia berjalan di atas rel. Berbagai pilihan bakal planting kereta api saat ini ada sangat banyak rangkaian bahan roda yang digunakan di seluruh dunia di jalur kereta api yang berbeda. Rentang ini mencakup jenis dasar berikut. Ada lokomotif, kereta barang, mobil-mobil metro atau normalnya beberapa unit, mesin yang dipasang di rel kereta api, bisa disebut kren, alat untuk mengangkat dan memindahkan barang, ampers, dan lain-lain. Ada kereta penumpang, beberapa unit dengan kekuatan motif yang terpasang, dan kereta api ringan atau tram yang biasanya diartikulasikan unit, serta troli inspeksi dan pemeliharaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Dava Arga. Evolusi penggerak tenaga uap. Pemanfaatan tenaga uap di akhir abad 18 dan di awal abad 19 merupakan batu loncatan bagi pengembangan jalan rel di seluruh dunia. Konsep dari pengoperasian roda berbingkai yang terhubung pada batangan logam rel yang sempit sudah dicoba di pertambangan dan hasilnya sangat berguna dan menguntungkan bagi penggunanya. Kedua itu kendala utama dari efektivitas penggunaan jalan rel ini adalah ketersediaan tenaga pengangkutan atau tenaga penggerak yang disebut sebagai motive power. Munculnya atraksi listrik.
Kemungkinan traksi listrik pertama kali dibuktikan oleh seorang dari Skotlandia bernama Davidson pada tahun 1834, tetapi tidak sampai di pameran Berlin di tahun 1879. Bahwa gagasan itu didesain cukup jauh untuk menunjukkan bahwa itu bisa menjadi penantang praktis untuk tenaga uap. Jalur tube pertama di London adalah kotanya, dan selatan jalur kereta api London adalah King William Street dan Stockwell pada tahun 1890 yang menggunakan traksi listrik. Sebagian besar dari jalur tabung pertama ini mengikuti praktis atau garis utama dari lokomotif penaik gerbong tanpa tenaga penggerak. Selama dekade pertama abad ke-20, semua saluran kereta api di London meninggalkan prinsip pengangkutan tunggal lokomotif yang mengangkut sejumlah kendaraan di sepanjang kereta api. Untuk alasan seperti gambar pada 3.4, yaitu lokomotif listrik DC bawah tanah awal. Untuk alasan yang sama, banyak jalur kereta api utama sekarang tidak lagi menggunakan lokomotif untuk daerah pinggiran dan menghentikan pelayanan, dan telah mengubah beberapa unit dengan mesin yang tersebar di sepanjang kereta. Next. Pengembangan traksi listrik, kereta api pinggiran, kota, dan bawah tanah yang dibangun atau dialiri listrik pada awal abad ke-20 mengadopsi sistem pasokan arus searah tegangan menengah yang melihatkan peralatan tetap yang cukup mahal, tetapi tetap lokomotif relatif sederhana dan murah. Lalu sebagian besar wilayah selatan British Railways menggunakan traksi listrik DC bertahun-tahun sebelum BR lainnya diubah dari tenaga uap menjadi tenaga diesel atau secara serius dianggap sebagai elektrifikasi skala besar. Persediaan listrik bertegangan tinggi yang mengalir berselang-seling sebagian besar merintis di Swiss setelah Perang Dunia Pertama, dan pada tahun 1930-an menjadi sistem listrik yang normal di benua itu. Elektrifikasi AC bertegangan tinggi baru diperkenalkan pada kereta api Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu telah menjadi sistem favorit untuk kereta api permukaan. Lokomotif listrik AC kecepatan tinggi memiliki rasio daya atau pasokan tinggi karena mereka tidak membawa bahan bakar yang berat. Selanjutnya ada pemaparan materi dari saya. Yang pertama, traksi diesel. Bentuk tenaga penggerakan alternatif ini ditemukan oleh dokter diesel dari Berlin yang bernama Rudolf Diesel pada sekitar tahun 1893. Namun, terdapat masalah teknis khusus terkait dengan penerapan tenaga diesel kereta api ini, terutama berkaitan dengan fakta bahwa mesin harus tetap berputar meskipun lokomotifnya dalam keadaan diam. Tidak seperti pada mesin uap umumnya yang mempunyai tenaga laten, asalkan tenaga kepala uapnya ini naik, maka mesinnya akan tetap berputar. Tapi hal ini tuh dapat diatasi dengan perangkat mekanis, yaitu dengan memperkenalkan kopling dan presneling. Nah, hal tersebut tuh bekerja dengan baik untuk kendaraan dengan ukuran kemampuan mesin, tetapi tidak bekerja dengan baik untuk mesin yang lebih kuat. Nah, karena kelemahan atau permasalahan tersebutlah mesin diesel ini tuh terlambat datang ke kancah perkeretaapian. Lalu pada tahun 1930, mesin diesel ini tuh mulai dianggap serius. Dan pada tahun 1950, traksi diesel listrik ini akhirnya menyingkirkan tenaga uap di sebagian besar negara maju karena beberapa kelemahan tadi. Nah, setelah menyingkirkan mesin uap sehingga beralih ke mesin diesel, terdapatlah dua metode utama penghubung mesin diesel ke roda penggerak yang dikembangkan dan bahkan masih ada sampai sekarang. Nah, yang pertama ini melibatkan pergerakan hidrolik yang memiliki keberhasilan kesederhanaan. Nah, sebagian besar lokomotif ini itu berasal dari Jerman dan masih berjalan sampai sekarang. Nah, karena permasalahan tadi itu terdapatlah beberapa solusi. Namun, solusi ini tuh memakan banyak sekali biaya. Salah satunya adalah biaya lokomotif diesel, yaitu sekitar 3 kali lipat dari biaya lokomotif uap.
padahal memiliki tenaga yang sama. Maka dari itu, muncullah solusi yang lebih efektif lagi, yaitu dengan menjalankan dan memelihara uap versi diesel, yang dimana solusi ini itu tak memakan banyak biaya. Next. Selanjutnya ada evolusi tata letak roda. Nah, pada awalnya lokomotif uap ini memiliki 2 atau 3 poros. Nah, salah satunya itu membawa roda penggerak. Nah, lokomotif uap ini tuh ditemukan oleh Richard Tere Fitzgerald, di mana Richard ini tuh memiliki susunan cerdik, yaitu menghubungkan 2 poros kemudi ke piston mengemudi dengan serangkaian roda gigi besar. Nah, dari sinilah merupakan cikal bakal terjadinya evolusi tata letak roda. Nah, kenapa sih adanya evolusi tata letak roda itu? Nah, evolusi tata letak roda ini terjadi karena banyaknya kasus silinder yang miring menggerakkan sepasang roda penggerak yang besar secara langsung dan sering sekali menghubungkan roda lain dengan tokat penghubungnya. Nah, ketika lokomotif ini tumbuh dalam ukuran, berat, dan tenaga roda tambahan diperkenalkan untuk membawa berat tambahan air dan batu bara yang diperlukan untuk panjang perjalanan yang terus meningkat, maka dari situlah para perancang lokomotif ini perlu menambahkan berat ke roda penggerak sebanyak mungkin untuk menghindari permasalahan tadi seperti roda tergelincir ataupun berputar yang sering sekali terjadi pada mesin uap. Nah, namun yang paling tidak diinginkan adalah berat beban polos individu dari sudut pandang pendukung dan struktur. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah evolusi tata letak roda dengan memperkenalkan unit elektrik dan diesel yang sangat memungkinkan penggunaan lebih banyak roda penggerak di sepanjang kereta, sehingga dapat mengurangi masalah adisi, akselerasi, dan pengereman. Next. Selanjutnya, perubahan dalam latihan pemeliharaan lokomotif. Nah, pada dasarnya daya top ini meliputi pengadaan lokomotif bahan karena harus membersihkan, melumasi, menyingkirkan, dan melakukan perbaikan kecil yang memang sangat diperlukan. Nah, akibatnya semua mesin ini tuh menghabiskan cukup banyak waktu di gudang ketimbang di luar kereta api untuk menarik kereta api, serta sangat memakan banyak waktu yang diluangkan dalam pembakaran dan persiapan lainnya sebelum bekerja setiap harinya. Nah, hal tersebutlah kemudian menjadi pertimbangan negara Inggris dan negara-negara lainnya untuk menyingkirkan mesin uap dan secara bertahap memperkenalkan diesel dan tenaga listrik sejak Perang Dunia Kedua. Nah, tenaga diesel dan listrik ini juga memungkinkan para perancang menyingkirkan roda-roda penggerak besar dan memperkenalkan bogi penggerak listrik. Lalu, karena hal tersebutlah akhirnya kereta api dan beberapa unit yang dirancang dengan paket daya motif dan unit mandiri yang dapat dilepas atau diganti sebagai pemeliharaan. Nah, dan ternyata hal tersebutlah yang memiliki efek sempurna untuk mengurangi lebih lanjut lagi jumlah waktu yang tidak digunakan oleh kereta atau lokomotif. Selanjutnya. Selanjutnya dari gerbong penumpang sampai gerbong modern. Nah, pada awalnya kereta api Liverpool dan Manchester ini tuh mulai beroperasi pada tahun 1829 dengan menggunakan 4 truk beroda. Terdapat beberapa perbedaan dalam penumpang kelas dalam kereta api Liverpool dan Manchester, yaitu penumpang kelas 3 yang seringkali dibawa dalam gerbong sederhana, yang sedikit mirip dengan truk ternak. Nah, selain itu juga sering sekali sebanyak 3 atau 4 gerbong kereta ditempatkan di atas satu truk dengan kursi menghadap atau membelakangi arah mesin. Nah, biasanya itu pintu-pintu pada gerbong awal ini berada di setiap sisi satu per gerbong tanpa koneksi antara kedua gerbongnya. Seperti kereta yang berhenti di pinggiran kota BR, yang biasanya itu mempertahankan sebuah unsur dari tata letak yang sama dengan kompartemen yang tidak berhubungan satu sama lainnya. Nah, ketika waktu dan jarak kereta api ini semakin meningkat, hal ini berkembang dengan pesat
dengan pesat untuk berganti dari kereta Liverpool dan Manchester ke arah kereta api yang lebih cepat lagi. Dengan diperkenalkannya jalur samping ke tata ruang kereta dasar yang tetap normal bagi jalur kereta utama di Inggris hingga saat itu pada tahun 1960-an. Namun, pada masa awalnya, kereta Amerika ini malah mengadopsi kereta api terbuka dengan penumpang yang duduk di setiap sisi koridor terbuka, menumpang dan turun dari kereta melalui pintu-pintu yang berada di ujungnya. Nah, dari Amerika mengadopsi kereta api terbuka ini, semakin banyaklah negara-negara di seluruh dunia menerapkan jalur kereta api terbuka, terutama untuk jalur utama dan jasa di pinggiran kota, yang dirancang dengan pintu-pintu yang berada di ujung gerbong dan jalur khusus di sepanjang jalan keretanya. Nah, kebanyakan jaringan jalan ini dan sistem kereta apinya ini memiliki rancangan terbuka di kabin penumpang khususnya. Lalu, tingkat dan bentuk peronnya juga sangat sempurna dalam desain kabin untuk penumpang khusus dan ini sangat bervariasi di seluruh dunianya. Nah, lalu peningkatan pertimbangan diberikan kepada kebutuhan untuk mengakomodasikan penumpang yang berkebutuhan khusus, terutama mereka yang berkursi roda. Nah, maka dari sinilah rancangan terbuka ini pada kabin penumpang khusus inilah yang membuat kereta api ini semakin modern dan semakin efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Struktur gerbong. Pada awal tahun 1840 di Inggris Raya, Inspektorat Kereta Api didirikan untuk melakukan pemeriksaan pada jalur rel yang baru selesai dibuat dan memastikan kelayakan untuk perjalanan publik. Bentukan lembaga ini menghasilkan dan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk desain dari rolling stock dan badan gerbong. Secara ringkas, perkembangan desain badan gerbong selama berabad ini dapat ditandai dengan masa gerbong yang lebih rendah, kekakuan yang lebih tinggi, kekuatan gerbong yang lebih tinggi, dan dari karakteristik rolling stock menghasilkan konsumsi tenaga lebih kecil, perlindungan dari kecelakaan yang lebih besar, kenyamanan penumpang yang lebih tinggi, rasio massa gerbong yang lebih tinggi. Masalah kinerja pada kereta jalur mainline. Ketika mempertimbangkan teknik rekayasa perkeretaapian dari sudut pandang rolling stock, permintaan dan isu performa untuk kereta perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Hal ini dapat bervariasi tergantung lokasi dan ada atau tidaknya mainline kereta bawah tanah atau lintas rel terpadu. Isu performa kereta mainline yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah lalu lintas perkeretaapian bersifat satu jenis, contohnya kereta berkecepatan tinggi, atau memiliki kecepatan dan tipe kereta campuran. Yang kedua, ada apa dampak yang akan diakibatkan oleh kapasitas pengangkutan penumpang berjarak jauh secara lambat dan pemberhentian kereta secara lambat. Yang ketiga, kapasitas apa yang diizinkan oleh persinyalan kereta. Hal ini sangat bergantung pada beberapa faktor seperti panjang bagian persinyalan dan adanya persinyalan satu arah atau persinyalan dua arah. Yang keempat, apakah ada banyak peron, sepur belok, atau jalur lambat di stasiun sekunder yang memungkinkan lewatnya kereta cepat. Yang kelima, akselerasi, karakteristik rem, dan traksi apa yang diperlukan agar kereta dapat berjalan sesuai jadwal. Yang keenam, berapa gradien maksimum di jalan rel. Hal ini sangat berpengaruh untuk pertanyaan di poin sebelumnya. Yang terakhir, berapa banyak kemungkinan pembatasan kecepatan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk pemulihan dari keterlambatan. Masalah performa kereta di metro dan LRT. Kereta ringan umumnya, metro dan sistem kereta ringan hanya mengangkut penumpang dan oleh karena itu tidak ada bahan komplikasi tambahan dari lalu lintas atau campuran. Demikian pula dalam banyak kasus tidak ada pemisah kereta ekspres dan kereta berhenti untuk memperumit masalah.
Masalah yang timbul yaitu ada kapasitas apa yang dibutuhkan pada berbagai waktu, berapa tingkat akselerasi dan deselerasi yang dicapai, apa waktu tinggal yang diperlukan di stasiun, berapa kecepatan tertinggi yang diperlukan, dan bagaimana energi dapat dihemat dalam kondisi berjalan normal. Penyelesaiannya setelah semua dipertimbangkan, ini diselidiki sepenuhnya, keputusan dapat dibuat dari jenis dan jumlah unit kereta api yang berbeda yang diperlukan untuk menjalankan perkeretaapian. Next. Muatan kereta api. Kereta api awal dicirikannya oleh kereta barang dengan variasi yang sangat beragam. Pada zaman uap adalah hal biasa untuk melihat kereta api panjang, gerbong campuran yang membawa batu bara, batu kayu, batu tulis, dan banyak bahan dasar lainnya yang dibutuhkan baik di kota besar maupun di kota kecil. Kereta barang dalam beberapa tahun terakhir cenderung menjadi khusus untuk bahan yang mereka tangani. Hal ini tentu berlaku untuk pengangkutan semen curah, tanah liat Cina, batu pecah, batu bara, minyak, baja, abu terbang, dan beberapa barang manufaktur seperti mobil. Beberapa kendaraan pengangkut curah, khusus yang lebih besar yang beroperasi di Inggris, memiliki bogi beroda ganda dan berat muat penuh total 100 ton. Ini memiliki efek untuk kereta api yang membebankan beban ganda 25 ton di sepanjang kereta. Hal ini sangat memberatkan lintasan dan struktur pendukung dan harus diperhitungkan oleh semua insinyur yang terlihat baik dalam desain kendaraan maupun jembatan. Next. Rekayasa kereta api khusus. Kereta api awalnya sangat padat tenaga kerja. Hal ini berlaku terutama untuk kegiatan teknik sipil yang terlibat dalam peletakan dan pemeliharaan jalan permanen. Hasil awal kegiatan pembangunan kereta api menunjukkan bahwa banyak sekali yang terjadi dan yang dicapai hanya dengan tenaga kerja yang hanya dibantu oleh alat bantu, gerobak dorong, dan kuda yang dapat dipercaya. Di kereta apian saat ini, para insinyur telah merancang banyak item pabrik, baik stasioner dan mobile, yang sangat mengurangi tugas-tugas manual yang terkait dengan menjaga trek ke standar yang baik. Semua rekayasa kereta api khusus harus mematuhi semua persyaratan keselamatan, sinyal, dan operasional di perkeretaapian. Beberapa dapat digerakkan sendiri dan dapat diperlakukan sebagai kereta api yang beroperasi dengan sendirinya. Pembangkit lain diangkut ke lokasi dengan sebagai bagian dari kereta api dan hanya dioperasikan di bawah kekuasaan sendiri dalam batas-batas kepemilikan penuh kereta api. Berikut ada beberapa macam kendaraan khusus. Yang pertama ada mesin pengisi barang berat, pembersih barang berat, kereta kuda, pemecah batu, derek rel bergerak, kereta rel panjang yang dilas, pembersih kereta, mobil atau troli infeksi, kendaraan pembersih salju dan daun. Next. Kereta beton, pembersih saluran pembuangan, lokomotif aki atau barang berat, pembersih terowongan, troli plater layers, pengangkut personel, rekam jejak mobil, penggiling rel, dan kereta datar khusus atau penyangga kereta untuk lintasan. Metode pembuatan. Sejarahnya, awalnya kereta api diproduksi menggunakan keterampilan teknik sederhana dengan sebagian besar komponen dipesan lebih dahulu. Manufaktur adalah pada tenaga kerja yang relatif murah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa keterampilan teknik telah terlibat dengan lebih banyak spesialis, desain kompleks, dan penggunaan komponen standar. Tenaga kerja terampil menjadi semakin mahal. Dalam arti sebenarnya, selain itu ada sejumlah perubahan besar dalam teknologi manufaktur.
Perubahannya, paku telah diganti dengan pengelasan. Terjadi peningkatan penggunaan aluminium dan stainless steel. Plastik telah diperkenalkan, lebih banyak penggunaan gergaji dan perlengkapan. Manufaktur terkomputerisasi dan kontrol produksi. Terakhir, pengenalan jaminan kualitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Silakan Nabila. Saya Nabila Farahaisa dari kelompok 1 mau bertanya, apa keuntungan dan kerugian dari munculnya traksi listrik? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Nabila. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada kita dipersilakan untuk memaparkan pertanyaan. Saya Citra Amalia dari kelompok 8A ingin bertanya, kendala apa yang dialami oleh jalur kereta bawah tanah pertama di dunia? Terima kasih. Terima kasih kepada Citra yang sudah memaparkan pertanyaan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Silakan kepada Tiara. Saya Tiara dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara pergerakan roda pada lokomotif mesin uap kereta api. Terima kasih. Terima kasih kepada Tiara yang sudah memaparkan pertanyaan. Baik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu keuntungan dan kerugian dari munculnya traksi listrik. Jawabannya adalah jadi traksi listrik ini menggunakan sistem rel ketiga sebagai sarana penyediaan tenaga untuk kereta api. Sistem traksi listrik ini di mana listrik dihasilkan di pembangkit listrik dari yang jauh dari kereta. Jauh semakin hemat daripada memakai diesel atau uap. Keuntungan ini terutama ditandai dalam sistem angkutan massal perkotaan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Namun, karena sistem rel 3 mempunyai bahaya sengatan listrik yang berada dekat dengan tanah tegangan tinggi, itu di atas 1500 volt, tidak dianggap bebas dari bahaya yang mengakibatkan kerugian resistif yang tinggi dan membutuhkan gardu listrik yang berjarak relatif dekat. Rel ketiga mengancam siapapun yang bersentuhan dengannya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Tiara, cara pergerakan roda pada lokomotif mesin kereta api. Jadi yang pertama bahan bakar dimasukkan ke dalam firebox, dari situlah aliran udara untuk memaksimalkan pembakaran atau prinsip api plus oksigen. Lalu sisa pembakaran berupa abu ditampung, kemudian air mendidih menghasilkan uap bertekanan. Dan untuk mencegah tekanan berlebihan, tekanan dibuang melalui kate pengaman, lalu tekanan uap mengalir menuju piston. Dari piston inilah yang menggerakkan roda pada lokomotif mesin uap kereta api. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Jawabannya, ketika jalur bawah tanah dibuka, ternyata lokomotif konvensional menimbulkan berbagai keluhan dari penumpang dan para staf dikarenakan pelepasan gas karbon dioksida oleh mesin uap. Baik, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya?
Sudah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bais, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Jika tidak ada, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.